Belum kita belum bisa itu. Apakah Lebih condong informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. itu di sekitar mana, Jenderal? Di bawah jurang atau gimana? Operasi pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan membuahkan hasil pada Rabu 21 Januari 2026. Tim SAR gabungan menemukan body part korban. Kepala Basarnas RI Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya belum dapat memastikan identitas ataupun jenis kelamin korban. Menurut Syafi'i, korban ditemukan di area jurang dengan medan yang sangat terjal. Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi tim SAR gabungan dalam proses pencarian dan evakuasi. Adapun mengenai detail lengkap temuan korban akan disampaikan setelah data terkumpul menyeluruh. Saat ini jenazah korban masih dalam proses evakuasi. Menurut Syafi'i, tim SAR berupaya menggeser korban ke titik evakuasi yang sebelumnya digunakan untuk mengevakuasi korban pertama. Hal tersebut lantaran dinilai paling cepat dan aman. Proses evakuasi diprioritaskan melalui jalur udara. Terkait hal tersebut, Basarnas pun menyiagakan sejumlah pesawat untuk mempercepat pemindahan korban ataupun bagian pesawat yang memungkinkan dievakuasi dengan transportasi udara. Untuk lokasi akhir evakuasi, Basarnas merencanakan seluruh korban akan dibawa ke wilayah Kabupaten Maros. Sementara itu, Asisten Perencanaan dan Pengendalian Operasi Kodam 14 Hasanuddin atau Asrendam, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto mengatakan body part yang ditemukan adalah potongan tangan. Dalam keterangan di pos Aju SAR Gabungan, Pangkep, Abi menjelaskan temuan body part ini berjarak 170 meter dari posisi korban pertama. Temuan tersebut terjadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah. Menurut Abi, setelah dilakukan pengecekan secara visual di lapangan, tim memastikan temuan adalah bagian tubuh manusia. Saat ini, proses pencarian masih terus dilakukan secara intensif oleh tim SAR gabungan di lapangan. Satu dari DVI sudah diserah terimakan ke keluarga, kemudian satu korban masih proses dan satu korban yang sudah ditemukan juga dalam proses evakuasi. Mudah-mudahan cuaca memungkinkan dan kita bisa melaksanakan evakuasi dengan cepat, dan mohon doanya untuk korban-korban yang lain mudah-mudahan bisa segera diturunkan, karena kita juga sudah memfokuskan kepada dua sektor 1, sektor 4, karena dimungkinkan di situ mungkin lebih banyak kemungkinan. Berarti sudah tiga hari korban. kelima, Bang, totalnya berapa, Jenderal? Apa yang totalnya? Hari kelima korban yang Berarti ditemukan. korban sudah 3, Jenderal. 3 yang ditemukan. Yang ketiga kapan ditemukan, Jenderal? Jam 12.30. Laki-laki perempuan yang dari ini. Belum kita belum bisa itu. Apakah Lebih condong informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. itu di sekitar mana, Jenderal? Di Sudah bawah disentuh, jurang Jenderal, atau atau gimana? masih dalam Ditemukan di jurang atau di mana? Semua hampir pelaksanaan operasi ini ada di tebing dan jurang. Jadi nanti mungkin kalau persisnya nanti kita bisa press release setelah kita mendapatkan data yang lebih detail. Apakah masih di jurang atau sudah dibawa ke Proses posko? evakuasi. Sedang proses evakuasi dan kita mengharapkan bisa kita geser ke titik di mana tadi pagi kita evakuasi korban. Karena ini yang paling cepat. Dan Ada itu yang upaya nanti cepat. evakuasi lewat udara aja Bang nantinya. Pasti secara prioritas kita sudah memastikan bahwa pesawat-pesawat yang kita standby-kan untuk bisa evakuasi. Baik itu terhadap korban dan juga body part pesawat yang memungkinkan kita bawa pakai pesawat. Lokasinya tidak jauh dari sektor 1-4 dan kita juga melakukan upaya penyisiran di sektor.
Jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono telah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Rabu 21 Januari untuk diterbangkan ke Jakarta. Keberangkatan pesawat yang membawa jenazah Florencia dijadwalkan pukul 21.05 waktu Indonesia Tengah. Adapun peti jenazah Florencia sudah berada di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin sejak pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah. Kesedihan pun terasa saat proses penyerahan jenazah Florencia kepada pihak keluarga yang menjemput. Dua kakak Florencia, Natasha Wibisono dan Felix tampak berkaca-kaca saat menyaksikan peti jenazah sang adik. Felix pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan terlibat dalam proses evakuasi dan identifikasi. Ia berharap agar korban lain yang masih dalam proses pencarian segera ditemukan. Sebelum diserahkan, jenazah pramugari tersebut diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri dan Polda Sulsel. Proses identifikasi dilakukan dengan pencocokan terhadap data antemortem dari pihak keluarga. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyudi menjelaskan, identifikasi terhadap Florencia dilakukan melalui sidik jari yang masih terbaca. Pembuktian kemudian dilanjutkan dengan mengambil sampel pembanding. Kenapa saya ini, Cak? Ya, kami perwakilan dari keluarga Florencia, terima kasih buat Basarnas, buat TNI Polri, terkhusus juga buat Bidokes Polda Sulsel, KKP dan juga PSDKP, juga perusahaan di mana Florencia bekerja, IAT, dan juga Angkasa Pura dan Menara Ground Handling yang ada yang sudah usaha keras untuk menemukan adik kami. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga adik kami bisa ditemukan, sehingga hari ini bisa juga udah tutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, dan semua diberi kekuatan dari Tuhan sendiri untuk bisa hadapin semuanya. Sekian itu dari keluarga kami dan keluarga Florencia. Terima kasih. Nama-nama? Oh, saya Felix, kakak dari Florencia. Rencana dikuburkan di mana, Pak? Saya cukup sampai situ dulu. Nanti di Jakarta. Itu aja. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.